Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Perkenalkan, nama saya Sri Evanina, mahasiswa semester 5 kelas 5B. Dalam video kali ini saya bahas untuk memenuhi nilai dari ujian akhir semester saya di mata kuliah pendidikan karakter. Nah, dan di sini saya akan membahas satu kasus, yaitu tentang seorang anak di bawah umur yang membunuh ayah dan neneknya. Jadi, ada seorang anak yang tega membunuh ayah dan neneknya. Ia menggunakan senjata tajam pada Sabtu 30 November dini hari. Ibu pelaku berhasil selamat meskipun mengalami luka serius dan kini kondisinya kritis. Peristiwa naas ini terjadi di perumahan Bona Indah Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Kapolsek Cilandak Kompol Febrian Sirlase mengatakan pelaku berinisial MAS yang berumur 14 tahun kini ditetapkan sebagai tersangka dari pihak kepolisian, turut mengamankan barang bukti berupa pisau yang digunakan MAS untuk menghabisi nyawa ayah dan neneknya, serta menikam sang ibu. Kini ia sudah diamankan di Polres Jakarta Selatan dan ditangani oleh unit PPA karena si pelaku masih berada di bawah umur. Jadi latar belakang dari modus pembunuhan ini yaitu kasus tragis yang melibatkan remaja berusia 14 tahun berinisial MAS yang diduga membunuh ayah dan neneknya serta melukai ibunya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, masih dalam penyelidikan intensif oleh pihak kepolisian hingga saat ini. Motif dari balik tindakan tersebut belum terungkap secara pasti. Namun beberapa spekulasi muncul di masyarakat, termasuk dugaan bahwa pelaku merasa tertekan akibat tuntutan akademis yang tinggi dari orang tuanya. Namun pihak kepolisian telah menyatakan bahwa informasi tersebut tidak akurat. Menurut keterangan resmi, pelaku tidak mengalami tekanan berlebihan terkait dengan pendidikan. Selain itu, dalam pemeriksaan awal, pelaku mengaku mendengar bisikan yang mendorongnya melakukan tindakan tersebut. Hal ini menimbulkan dugaan adanya gangguan psikologis atau mental pada pelaku. Untuk memastikan hal tersebut, kepolisian bekerja sama dengan Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR guna melakukan evaluasi mendalam terhadap kondisi kejiwaan pelaku. Motif dari kasus tersebut, hingga saat ini motif dibalik tindakan MAS belum terungkap secara jelas. Pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap MAS untuk menggali latar belakang tindakannya. Menurut Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Namu Nurmadewi, motif MAS membunuh ayah dan neneknya bukan karena tekanan akademis atau kekerasan dalam keluarga. Kondisi psikologis pelaku, MAS telah menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Polri berdasarkan keterangan Asosiasi Psikologis Forensik. MAS memerlukan pemeriksaan kejiwaan lanjutan untuk memahami kondisi mentalnya secara mendalam. Di sini reaksi pelaku setelah kejadian, MAS menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. Ia menangis dan menyatakan rasa bersalah karena telah membunuh ayah dan neneknya serta melukai ibunya. Apa sih hubungannya kasus ini dengan pendidikan karakter? Kejadian tragis ini memiliki hubungan erat dengan pentingnya pendidikan karakter, terutama dalam membangun nilai-nilai moral, empati, dan pengendalian emosi pada anak-anak dan remaja. Pendidikan karakter menjadi landas dalam membentuk kepribadian perilaku positif yang seharusnya diajarkan sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Yang pertama atau yang ke-1 itu pengendalian emosi dan resolusi konflik. Pendidikan karakter mengajarkan anak cara mengelola emosi dan menyelesaikan konflik secara konstruktif.
Jika anak tidak memiliki kemampuan ini, mereka mungkin lebih rentan terhadap tindakan impulsif seperti kekerasan. Yang kedua itu pola asuh dan lingkungan keluarga. Karakter anak sangat dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Pola asuh yang terlalu otoriter, permisif, atau tidak konsisten dapat mempengaruhi cara anak merespons tekanan atau konflik. Dalam kasus ini, ekologi tekanan atau konflik keluarga bisa menjadi salah satu pemicunya. Yang ketiga itu pendidikan empati dan kasih sayang. Pendidikan karakter membantu anak memahami pentingnya empati dan kasih sayang terhadap sesama. Anak dengan berakali dengan nilai ini cenderung lebih mampu mengendalikan dorongan agresif dan memperlakukan orang lain dengan hormat. Yang keempat, perhatian terhadap kesehatan mental. Pendidikan karakter juga mencakup kemampuan mengenali tanda-tanda gangguan emosi atau mental. Jika ada kesadaran dini, masalah seperti stres atau gangguan psikologis dapat segera diatasi sebelum berkembang menjadi tindakan destruktif. Yang kelima itu tuntutan akademis yang berlebihan. Dalam beberapa kasus, ekspektasi akademis yang tinggi tanpa memperhatikan kapasitas emosional anak dapat menjadi sumber tekanan yang berbahaya. Pendidikan karakter membantu anak membangun keutuhan mental terhadap tekanan eksternal. Jadi di sini pentingnya kolaborasi untuk mencegah kejadian serupa. Itu perlukan kolaborasi antara keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada anak. Ya baik, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya tentang kasus seorang anak yang di bawah umur membunuh ayah dan neneknya dan melukai ibunya. Saya mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi tadi. Saya ucapkan terima kasih.